Mari kita mengulas legenda Prabu Siliwangi. Sebuah candi dipersembahkan untuk memuliakan Prabu Siliwangi yang terletak di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Bogor, Jawa Barat. Sebuah legenda Sunda menyebutkan mengenai kisah Pangeran Jayadewata, putra Prabu Anggalarang, raja kerajaan Galuh yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Pangeran Jayadewata juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prebu Guru Dewata Prana. Pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata dikenal dengan panggilan Raden Pemanah Rasa atau Pemanah Rasa Cinta. Nama ini menunjukkan bahwa sang pangeran memiliki paras sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah jatuh hati kepadanya. Tradisi Sunda menyebutkan sang pangeran adalah siswa yang cerdas dalam kesusastraan, musik, tari, dan seni, termasuk mahir dalam seni bela diri pencak silat, serta keterampilan khas kebangsawanan seperti seni perang dan panahan. Seorang tokoh di dalam kerajaan berniat jahat menggulingkan Raja Anggalarang dan akhirnya berhasil membunuhnya dan merebut tahta. Sementara Pangeran Jayadewata diracuni dan disihir dengan menggunakan ilmu hitam yang mengakibatkan dia menjadi hilang ingatan, bahkan menjadi sakit jiwa. Pangeran yang sakti namun kurang normal ini kemudian berkelana ke penjuru negeri menimbulkan kegaduhan di desa-desa. Akhirnya Ki Gedeng Sindangkasih, kepala desa Sindangkasih, berhasil menjinakannya. Berkat cinta Nyi Ambetkasih, putri Ki Gedeng, sang pangeran akhirnya berhasil disembuhkan dari sakit ingatannya. Pangeran Jayadewata kemudian menikahi Nyi Ambetkasih. Kemudian Pangeran Jayadewata berhasil menghimpun dukungan rakyat dan berhasil menuntut kembali haknya atas tahta kerajaan Sunda. Menurut tradisi Sunda, Prabu Siliwangi memiliki berbagai kesaktian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Nusantara. Beberapa di antaranya termasuk kemampuan untuk bertarung dengan kawanan macan putih gaib, terbang seperti burung, menghilang, berjalan secepat angin, dan memiliki pasukan gaib. Meskipun kesaktiannya telah menjadi bagian dari warisan budaya dan legenda Sunda, penting untuk diingat bahwa keakuratan sejarah mengenai kesaktian Prabu Siliwangi masih menjadi subjek perdebatan. Berikut beberapa kesaktian Prabu Siliwangi. Yang pertama, kemampuan bertarung yang hebat. Prabu Siliwangi dikenal sebagai seorang prajurit yang tangguh dan memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Ia pernah mengalahkan berbagai musuh termasuk kawanan macan putih gaib. Yang kedua, kemampuan menghilang. Prabu Siliwangi juga memiliki kemampuan menghilang. Ia dapat menghilang dari pandangan musuhnya dan muncul di tempat lain secara tiba-tiba. Yang ketiga, kemampuan berjalan secepat angin. Prabu Siliwangi dapat berjalan secepat angin. Ia dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Yang keempat, kemampuan terbang seperti burung. Prabu Siliwangi dapat terbang seperti burung. Ia dapat menggunakan kesaktiannya ini untuk berkeliling kerajaan dan atau untuk berperang. Yang kelima, memiliki pasukan gaib. Prabu Siliwangi memiliki pasukan gaib yang dapat membantunya dalam pertempuran. Pasukan gaib ini terdiri dari para dewa, jin, dan makhluk halus lainnya. Yang keenam, memiliki ilmu macan putih. Prabu Siliwangi memiliki ilmu macan putih yang membuatnya memiliki kekuatan dan ketangkasan seperti macan putih.
Maung Bodas sebagai Hodam pendamping Prabu Siliwangi memang sudah menjadi perbincangan oleh masyarakat, khususnya di tanah Pasundan. Macan putih tersebut didapatkan Prabu Siliwangi bukan dari hadiah atau hubungan pertemanan, melainkan dari sebuah pertempuran sengit. Bermula ketika Prabu Siliwangi sedang melakukan sebuah pengembaraan yang kala itu beliau belum menjadi penguasa Pajajaran. Saat di tengah perjalanan, Prabu Siliwangi hendak beristirahat di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Curug Sawer, Majalengka, Jawa Barat. Tanpa disangka, tiba-tiba sekawanan macan putih gaib datang dari berbagai arah. Lalu mereka menghadang langkah sang Prabu dan siap untuk menerkamnya. Prabu Siliwangi yang memang sakti dengan mudahnya mengalahkan sekawanan macan putih tersebut. Hingga tibalah raja dari macan putih ini dan terjadi pertempuran sengit. Namun dapat dikalahkan oleh sang Prabu. Raja beserta pasukan macan putih itu sudah tidak berdaya di hadapan sang Prabu. Lalu mereka pun mengaku kalah dan meminta kepada sang Prabu untuk mau menjadi tuan dari mereka. Yang ketujuh, memiliki ilmu kanuragan. Prabu Siliwangi memiliki ilmu kanuragan yang membuatnya kebal terhadap senjata dan serangan fisik lainnya. Kesaktian-kesaktian ini membuat Prabu Siliwangi menjadi sosok yang disegani oleh rakyatnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ia berhasil memimpin kerajaan Pajajaran menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. Kisah mengenai Prabu Siliwangi juga mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya. Seperti berguru kepada seorang pendeta meskipun secara lahiriah beragama Buddha. Serta perjuangannya untuk mendapatkan putri dari Ki Gedeng Tafa. Selain itu terdapat pula mitos seputar Prabu Siliwangi seperti kisah tentang harimau putih yang memberinya pusaka berharga dan mengabdi kepadanya. Selanjutnya tentang harimau Siliwangi. Tradisi Sunda mengaitkan Prabu Siliwangi dengan satwa mistis harimau juga macan hitam dan putih, yang dianggap sebagai satwa gaib pengawalnya. Menurut legenda Sunda, ketika bala tentara Cirebon dan Banten menyerbu Dayeuh, ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran, sang raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam. Namun dia juga enggan melawan tentara Muslim yang menyerbu dari Cirebon. Karena walau bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya. Menurut kisah rakyat setelah jatuhnya ibu kota Pakuan, Raja Sunda terakhir dengan ditemani pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak yang terletak di selatan ibu kota untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sang raja ngahiang, menghilang atau moksa, menjadi hiang atau roh kedewaan. Konon dia berubah menjadi satwa mistis berwujud harimau suci. Sementara kisah lain menyebutkan bahwa sang raja menghilang di Leuweung Sancang, di dekat Laut Selatan di Kabupaten Garut. Kisah tentang hutan Sancang dan tilemnya sang raja di sana akan kita bahas di akhir video ini. Pada abad ke-17, lebih dari 100 tahun setelah runtuhnya kerajaan Sunda, kota Pakuan Pajajaran telah ditinggalkan penghuninya. Perlahan-lahan kota ini terlantar, lapuk dan rusak ditelan semak belukar dan aneka tanaman tropis. Sehingga berubah menjadi hutan lebat yang menjadi sarang harimau. Ekspedisi perdana oleh orang Belanda ke pedalaman Jawa Barat dilakukan pada tahun 1687 yang dipimpin Pieter Scipio van Oostende. Dia membawa tim ekspedisi untuk menjelajahi hutan di selatan Batavia menuju bekas ibu kota Pakuan dan akhirnya mencapai Wijnkoopsbaai. Kini disebut Pelabuhan Ratu.
Salah satu anggota ekspedisi ini tewas diterkam harimau di daerah ini 2 hari sebelumnya. Scipio mendapat keterangan dari anak buah Letnan Tanuwijaya dari Sumedang bahwa reruntuhan itu adalah bekas ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada 23 Desember 1687, Gubernur Jenderal Johannes Campuigis menulis laporan di bekas istana yang tanahnya ditinggikan, dekat tablet prasasti batu tulis, berwarna perak peninggalan Raja Pajajaran yang dikeramatkan. Kawasan ini dijaga oleh banyak harimau. Penampakan harimau juga dilaporkan oleh warga Kedung Halang dan Parung Angsana yang mengawal Scipio dalam ekspedisi ini. Mungkin peristiwa inilah yang menjadi sumber legenda lokal yang percaya bahwa Raja Pajajaran beserta segenap bangsawan Sunda dan pengawalnya telah berubah menjadi harimau mistis. Dengan demikian, Prabu Siliwangi tetap menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah dan budaya Sunda. Dan kisah mengenai kesaktiannya serta peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Nusantara. Oke Urbaner, seperti janji Mang Oboy sebelumnya, kita akan menceritakan tentang hutan sancang dan misteri yang ada di dalamnya. Leuweung Sancang atau hutan sancang di Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan salah satu hutan yang eksotis dengan beragam flora dan faunanya. Namun, hutan sancang juga menyimpan cerita Prabu Siliwangi yang hingga kini masih menjadi misteri. Leuweung Sancang menjadi salah satu hutan yang dianggap paling angker di Pulau Jawa. Selain hutan-hutan lain yang terkenal seperti Alas Roban, Alas Lalijiwo, dan sebagainya. Leuweung atau hutan sancang syarat dengan cerita-cerita mistis serta mitos-mitos di dalamnya. Dan salah satu yang paling terkenal yaitu Leuweung Sancang ini dipercaya menjadi tempat penghilangnya atau moksanya Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan Sunda beserta para pengikutnya. Namun selain cerita mistis, hutan yang masih sangat alami ini menyimpan banyak keindahan baik bentangan alam, flora maupun fauna yang menghuninya. Untuk lebih mengenal mengenai hutan yang dianggap angker ini, berikut ulasan mengenai Leuweung Sancang selengkapnya. Yang pertama, lokasi Leuweung Sancang. Leuweung Sancang atau hutan sancang adalah cagar alam yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Garut, yang secara administratif berada di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan SK Menteri Pertanian pada tahun 1959, Leuweung Sancang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam dengan luas wilayah sekitar 2.157 hektar. Kemudian pada tahun 2014 melalui SK Menteri Kehutanan, Leuweung Sancang kembali ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas wilayah 2.313 hektar. Di kawasan ini membentang hutan yang masih sangat rawan, sungai yang masih sangat asri, serta pantai-pantai yang sangat indah. Leuweung Sancang terbagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya hutan dataran rendah, hutan mangrove, serta hutan pantai. Yang kedua, kekayaan flora dan fauna Leuweung Sancang. Kayu kaboa menjadi salah satu daya tarik di Leuweung Sancang karena dianggap sebagai pohon sakti. Di dalam Leuweung Sancang terdapat berbagai kekayaan alam mulai dari pohon-pohon besar, batu-batu besar, serta tebing-tebing yang sangat curam. Hutan ini menjadi rumah bagi flora dan fauna yang merupakan endemik asli dan hanya hidup di Leuweung Sancang. Di dalam kawasan ini
terdapat berbagai jenis flora seperti palahlar yang merupakan satu-satunya dari jenis famili Dipterocarpus yang masih asli dan tumbuh alami di Pulau Jawa. Serta ada werejit, yaitu tanaman yang mengandung racun dan sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan para peneliti dari IPB Bogor juga pernah meneliti flora yang paling sangat dicari dan paling langka di dunia, yaitu Rafflesia padma. Ada juga pohon kaboa yang merupakan tanaman jenis bakau yang sangat langka yang hanya hidup di Leuweung Sancang. Selain flora, hutan sancang juga menjadi rumah bagi satwa langka khas Jawa, di antaranya owa Jawa, macan tutul Jawa, merak, rusa, dan satwa-satwa lainnya. Yang ketiga, terdapat destinasi wisata religi. Di balik mitos angkernya, Leuweung Sancang oleh sebagian orang dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Di sini banyak sekali tempat yang sering dijadikan destinasi atau berziarah. Salah satu yang paling terkenal adalah Goa Sancang, Hutan Rancakalong atau Hutan Cibako. Yang keempat, cerita mistis Leuweung Sancang. Dalam satu cerita rakyat mengatakan, kala itu Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai sosok raja yang bijaksana, gagah perkasa, dan sangat teguh, dihadapkan dengan anaknya sendiri, yaitu Raden Sagara atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Kian Santang. Anak ketiga dari pernikahannya dengan Nyimas Subanglarang itu menjadi seorang muslim dan mengajak Prabu Siliwangi menjadi seorang muslim pula. Tapi Prabu Siliwangi yang konon dikisahkan memegang teguh ajaran dan kepercayaan yang ditanamkan leluhurnya jelas menolak. Dia kemudian memutuskan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya dan mengembara ke arah selatan Jawa Barat, hingga tiba di Leuweung Sancang. Aksi itu dilakukan Prabu Siliwangi demi menghindari pertumpahan darah dengan anaknya sendiri. Sancang konon dipilih menjadi tempat pelarian, karena di tempat tersebut berdiri kerajaan Sancang, yang tak lain dipimpin adiknya sendiri, yaitu Maharaja Dilewa. Prabu Kian Santang yang tak menyerah terus berupaya mengejar Prabu Siliwangi hingga menginjakkan kaki di tempat tersebut. Namun sayang, sang ayah memilih untuk menghilang dengan mengubah wujudnya menjadi macan atau yang lebih dikenal di Garut saat ini dengan istilah Maung Sancang. Dikatakan Prabu Siliwangi sempat menorehkan beberapa kata pada kulit sebatang pohon kayu menggunakan pisau pangot dengan bunyi kalimat yaitu Kaboa panggih, kaboa moa, tapak lacak kaula ku anak incu. Selesai menorehkan kalimat itu, konon Prabu Siliwangi pun berubah wujud menjadi seekor maung loreng yang sangat besar, demikian pula dengan para pengiringnya, dan menjadi penghuni hutan tersebut. Hingga saat ini, diyakini jika Maung Sancang ini tidak akan hadir di sembarang waktu. Maung Sancang akan menampakkan diri ketika Prabu Siliwangi hadir dan hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu memanggil Maung Sancang. Bahkan dalam satu kawasan di hutan ini diceritakan ada satu wilayah yang tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Konon banyak orang yang tidak selamat dari kawasan tersebut. Lalu ada cerita lain di suatu kawasan hutan Sancang, jika melihat ayam jago maka segeralah pulang atau sesuatu yang tidak baik akan menimpa orang yang melihat ayam tersebut. Kisah itulah yang selama ini dipercayai banyak orang, termasuk masyarakat di Leuweung Sancang, perihal legenda Prabu Siliwangi. Seperti yang diungkap salah seorang warga Garut Selatan yang pernah bermukim lebih dari 20 tahun di kawasan Sancang.
Sebut saja dia bernama Abah Pulana. Iya, menurut cerita, konon katanya Prabu Siliwangi hendak disunatin sama Prabu Kian Santang. Kemudian lari ke Sancang dan berubah menjadi macan, katanya. Senada dengan Abah Pulana, seorang sejarawan asal Garut bernama Abah Carita juga mengungkapkan hal serupa. Menurut Abah Carita, selama ini kisah yang berkembang dan menjadi kepercayaan masyarakat akan Sancang dan Prabu Siliwangi memang benar. Legenda yang paling dipercayai masyarakat adalah itu. Prabu Siliwangi tilem atau menghilang di Leuweung Sancang saat dikejar anaknya Prabu Kian Santang. Lantas, apakah cerita tersebut benar adanya atau hanya mitos belaka? Sudut pandang lain disampaikan Abah Carita saat berbincang di pendoponya. Abah berpendapat berdasarkan hasil penelusurannya, kisah tentang Prabu Siliwangi di Leuweung Sancang merupakan cerita buatan. Cerita tersebut diduga kuat hanyalah akal-akalan Belanda pada zaman dahulu. Menurut saya, itulah pintarnya orang Belanda. Jadi cerita itu memang sengaja diciptakan, katanya. Cerita tentang keangkeran Sancang dan kisah Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi maung di sana, menurut Bah Carita, hanyalah buatan Belanda. Alasannya Belanda ingin agar Leuweung Sancang yang terkenal akan keindahan alamnya itu tetap lestari. Tujuannya ya agar Leuweung Sancang ini tetap terjaga, ungkap Bah Carita. Opini yang disampaikan Abah Carita terbilang lebih logis secara keilmuan ketimbang mitos yang saat ini beredar di masyarakat. Namun bisa saja argumentasi tersebut salah, sebab tak seorang pun yang memiliki bukti eksplisit terkait kebenaran kedua versi sejarah tersebut. Selain hutannya, lautan di sekitar hutan Sancang juga menyimpan berbagai misteri. Bahkan salah satu wilayah di Laut Sancang sekarang masih menjadi kuburan bagi kapal-kapal besar. Tercatat sudah ada 3 kapal besar yang kandas di Laut Sancang dengan lokasi yang hampir berdekatan. Yang paling terbaru adalah kapal Edrico III. Konon kapal tanker besar ini kehilangan arah lalu kandas di pantai Sancang. Itulah ulasan mengenai Leuweung Sancang yang disebut sebagai hutan paling angker di Pulau Jawa dan menjadi tempat moksanya Prabu Siliwangi. Hanyalah Sancang dan beribu keindahannya yang tahu pasti mana yang benar perihal cerita tersebut. Sejarah tentang Prabu Siliwangi terkubur rapi di tengah rindangnya hutan belantara Sancang. Wallahu alam bishawab. Oke, jadi begitu Urbaners, kisah misteri legenda Nusantara tentang Prabu Siliwangi. Dari cerita ini kita bisa belajar mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya. Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu informasi dan perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita semua bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah legenda berikutnya. Adios, amigos, permios.